Sip, halo, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menonton Broniva TV. Kembali lagi bersama saya Aldi. Dan di sebelah saya sudah ada seorang pengacara hebat, yaitu Bapak Hendro. Iya. Pak Hendro, boleh perkenalkan diri lebih lengkap dulu deh Pak, untuk penonton kita nih. Ya, selamat pagi para penonton TV Broniva khususnya. Ya, Yes. saya Hendro Purnomo. Saya aktivitas saya di kantor HML Office. Oke. Dan saya juga profesi saya juga sebagai ASD, Associate Director di Oke, seorang IA leader, Financial, ya? seorang Yes. leader di IA Financial. Oke, jadi Pak Hendro ini sudah berkecimpung di dunia asuransi dan juga tentunya di dunia hukum. Yes. Ya. Sudah berapa lama Pak kalau di asuransi sendiri? Di asuransi tepatnya saya September 97. 97. Ya. Kalau hukumnya Hukum saya aktif mulai 2014. 2014 mulai 8 aktif. tahun. Ya. Tapi berarti memang dasarnya waktu kuliah sudah ambil hukum. Saya backgroundnya sebenarnya akuntansi. Akuntansi. Oke. Setelah menjalani profesi di IA Financial, Tertarik nih. ya saya ngelihat dunia ini kan dunia trusted ya, kepercayaan. Betul. Apalagi berbicara dengan masa depannya calon nasabah. Oke. Di situ saya kepingin memberikan suatu kepastian. Oke. Saya sendiri harus expert di bidang hukum biar tahu isi polis, hak-hak nasabah dan kewajiban nasabah. Nah, Oke, saya tertarik memperdalam ke situ, Pak. Oke. Kalau warisan itu bisa disengketakan. Oke. Jadi kalau pewaris ya itu adalah orang tua yang mau mewariskan. Oke. Nah, jadi sebelum dia meninggal dia mewariskan aset, dia namanya pewaris. Oke. Sedangkan anaknya yang berhak menerima adalah ahli waris. Ahli warisnya ya. Ya. Jadi Pewaris banyak, merupakan ahli waris. iya banyak kejadian di lapangan. Kadang itu masalah warisan bisa disengketakan. Karena apa tuh Pak? Bisa katakan karena apa? Karena mungkin masing-masing anak punya pola pikir yang lain. Oke. Contoh nih ya, Ya. orang tua nih, dia punya anak misalnya 3 deh. Ya, Semuanya kan harusnya dibagi rata nih ya, Iya. harusnya. Tapi kenyataannya di lapangan gimana? di lapangan ada yang satu aset mungkin nama bertiga. Oke. Nah, itu yang lebih celakanya kalau tiga-tiganya tidak ACC tanda tangan untuk dijual, maka itu tidak bisa diapa-apakan. Oke. Contoh nih ya, dia punya rumah satu, senilai 1 miliar. Ya, Kalau mau dibagi rata, berarti harus dijual dulu dong. dijual dulu. Di mana Ya. untuk dijual harus di ACC sama 3 orang anak ini. Iya. Kalau memang asetnya itu sudah pakai nama bertiga, Iya. yang ada Betul. biasanya masih nama pewaris. Oke. Begitu sudah mau jadi ahli waris, kan pindah ke nama bertiga. Betul. Itu ada pilihan. Ada pilihan. Bisa juga setelah nama bertiga, tentunya kan juga ada istrinya. Iya. Nah, yang ada biasanya ada nama istrinya, terus nama anak-anaknya. Jadi ini kita warisnya ada 3 Pak Aldi di Indonesia. Oke. Pertama ada waris adat. Adat. Kalau di Bali itu mengenal Oke. kurse waris Karena kita adat. ini negara yang menjunjung tinggi budaya ya. Budaya. Adat Ya. berarti ini sah ya Pak ya? Sah. Oke. Kedua waris Muslim. Waris Muslim. Nah, untuk Berarti secara agama cuma Muslim aja Iya, ya? untuk warga Yang negara. punya ini sendiri ya? Iya. Ketentuan sendiri ya? Iya. Oke, Yang terus? ketiga sipil. 3 yang sipil. Eropa Continental Law. Jadi Apa sipil itu? law. Oke. Jadi ahli waris selain itu tadi, selain adat, selain Muslim. Oke. Jadi Semuanya agama sah yang ya? lain sama. Oke. Jadi yang ketiga ini selain Muslim, selain selain ini umum adat, ya? iya. Jadi Kristen, Katolik, Ya, semua menggunakan Konghucu yang ini ya? juga menggunakan Eropa Continental Eropa atau kontinental. Oke. atau civil law. Civil law ya. Oke. Tuh. Kalau yang adat, kalau kita di Bali, adat Bali, Ya. purse. Jadi yang dapat ahli waris adalah anak laki yang berumpan. Ini di Bali ya? Di Bali. Belum daerah lain. Belum daerah lain. Artinya di sini istri 1, anak 3. Contoh, Ya. ini orang Bali nih. Yang Ini- satu mungkin pengennya pakai adat. Iya. Satu mungkin pengennya pakai yang civil law tadi. Jadi ini aja nih, 2 hukum aja ini sudah jadi sengketa berarti ya?
Kalau orang Bali, Hindu Bali, Iya. harus pakai adat Bali. Oh, harus wajib ya. Kalau Hindu Oh, Bali. iya, oke. Tapi kalau orang Bali non Hindu bisa pakai sivilau oke, gitu. sip. Ini contoh kecil ya. Iya. Oke, berarti kalau Bali sudah sebenarnya Wajib. sudah fix ya, beres ya. Iya, Oke, beres. ada. Pakai adat Bali ya. Oke, mau tidak mau saudara yang lain ini tidak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa harus ngikutin itu. Jadi Kalau pada- di luar Bali nih Pak, ya. di luar Bali nih, mungkin dia gini, anaknya 3, Ya. satu ini kuliah hukum lah mungkin, jadi dia paham nih. Ya. Satu ini Muslim yang taat, Mm-mm. satu ini mungkin dia seorang yang memegang teguh adat budaya ininya, sukunya. Mm. Berarti jadi sengketa juga dong. Kalau misalnya mereka masing-masing, Mereka nanti harus sepakat mau pakai yang mana. harus disepakati dulu. Sepakati dulu. Gimana kalau satu ini kuliahnya di Singapura, Iya. satu mungkin di kampung, satu di luar kota gitu, itu aja untuk Iya. mempersatukan mereka aja mungkin agak sudah ribet ya. Betul. Butuh biaya dong. Betul biaya. Itu kadang sengketa hal kayak gitu di luar ekspektasi. Luar ekspektasi. Selama ada orang tuanya kan ngikut. Oke. Nah, ya kan? Kalau sudah nggak ada, Sudah tidak ada orang tuanya, jadi pewarisnya sudah tidak ada, dikembalikan kembalian ke si anak-anak ini. ke pewarisnya. Oke. Itu. Kalau berbicara civil law ya, Oke. Eropa kontinental, Heeh. selain adat, selain Muslim, itu begitu pasangannya salah satu meninggal, Oke. maka 50% itu hak pasangannya. 50% hak pasangannya. Sedangkan contohnya anaknya 3, Oke. maka masih ada 50% lagi. 50% ini dibagi berempat. Oh, bagi berapa? 3 anak ditambah 1 Oke. istri. Berarti si istri dapat yang masuk besar lagi ya. Jadi istri itu dapatnya 50 plus 12,5. 12,5. Jadi 62,5%. Ini istri yang sah. Ya, Ya, istri yang istri yang sah. sah ya. Ya, istri yang Karena sah. maksudnya gini, mungkin dia sudah pernah menikah sebelumnya, sekarang menikah lagi nih. Mm-mm. Nah, istri yang kedua ini ya yang dapat 50 plus 12,5 ini. Ya, istri Yang lama? Istri yang terakhir, istri Yang yang terakhir, ya? lama, istri yang lama itu statusnya apa? Kalau statusnya cerai, Ya. berarti selesai. Oh, tidak ada lagi sama sekali ya? Ada Oke. lagi. Ini kita bahas yang tentang masalah civil law ya. Betul, betul. Iya. Yes. Selesai kan dia Oke, putus, selesai ya. udah cerai, Istri yang baik-baik. sah sekarang ya. Istri yang sah. Oke, sip. Nah, itu pun ada suatu problem juga ada. Oke, setelah dibagi. Problem apa nih, Pak? Setelah dibagi kan, Iya. terus anaknya menghendaki, ayo papa sudah nggak ada, bisa nggak warisannya dijual? Tergantung istrinya. Karena dia yang paling besar Kan kan? paling besar. Betul. Itu loh maksudnya masalah. Oh, iya. Problem juga ada. Istrinya mau dijual, mungkin. Ah. Mau dijual, mau dibagi. Anaknya juga curiga. Kalau anaknya nggak setuju, Iya. nggak bisa juga. Dijual, dibagi kan dia dapat banyak. Tiba-tiba dia nanti nikah lagi. Problem lagi kan? Problem lagi. Problem lagi. Ini banyak banget ini kayaknya drama-drama yang difilmkan, Pak ya. Yang dari kisah nyata jadi dari drama sengketa waris kayak gitu ya. Banyak. Oke. Makanya sebenarnya Pak Aldi bijaksana. Sebenarnya orang tua dia sudah prepare mempersiapkan sebenarnya. Oke, Ya. harus mempersiapkan. Harus dipersiapkan. Jadi Dengan- mungkin dengan anak-anak, dengan istrinya, Ma, nanti kalau saya nggak ada, ini sudah disiapkan untuk anak-anaknya. Apa itu, Pak? Bisa aja dalam bentuk properti diberikan masing-masing. Oh, masing-masing satu Bisa satu juga ya. ya. Oke. Tapi jadi problem rumah induknya kan bisa juga. Anak kan belum tentu rukun terus. Betul, Benar nggak? betul. Selama ada orang tua dia Betul. bisa rukun. Betul. Tetapi tiba-tiba orang tuanya salah Sudah satu punya jalan darah masing-masing ya. bisa ribut. Betul. Anaknya sih rukun, pasangannya Bisa jadi. belum nikah. Makanya Pak Aldi hebatnya kalau di dunia asuransi itu ada yang bisa menggantikan Yes. berbicara waris, yaitu penerima manfaat atau beneficiary. Oke, jadi di asuransi itu namanya bukan ahli waris, Pak ya? Bukan ahli waris. Berbeda ya. nih ahli waris dengan di asuransi itu penerima manfaat. Penerima manfaat. Bedanya apa nih, Pak? Bedanya. Boleh dijelasin dulu. Tadi kalau ahli waris, ya kan, Ya. bisa disengketakan. Oke. Ini tidak Dengan prima, hukum tadi ini tidak dia setuju tiga nih ya. ya. Ya, oke. Kalau penerima manfaat atau beneficiary, orang tua sudah bisa mencantumkan. Contohnya Oke, punya ditulis. anak 3, Ya, dipolis ya. masing-masing dibagi haknya. Ah. Orang tuanya anak-anak. Oke, istri 20%, Nah. anak 20% gitu ya. Betul. Total 100%. Sesuai dengan apa yang ditulis, begitu terjadi resiko, Oke. langsung masuk ke masing-masing Ke rekening penerima masing-masing. manfaat. Oke. Iya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat lagi, Pak ya? Tidak yang bisa ganggu gugat.
Itu yang membedakan. Nah ini loh Oke. sebenarnya solusi yang diberikan ya Solusi. kepada industri asuransi. Cuma kan masyarakat awam Betul. tidak paham, dikira Yes. kalau ikut asuransi, pasti ini dapat ahli warisnya kayak itu. Sebenarnya bukan ahli waris, penerima manfaat. Oke, dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Itu tidak bisa diganggu. Karena saya pikirnya gini Pak, kalau misalnya kita menyiapkan warisan, contoh rumah nih 1 miliar ya, itu harus lunas dulu 1 miliar tuh. Iya kan? Belinya Iya. 1 miliar dulu. Betul. Senilai 1 miliar baru bisa diwariskan. Betul. Kalau asuransi, kita ambil 1 miliar, mungkin cicil preminya mungkin 1 juta per bulan. Kalau usianya masih muda-muda kayak saya, Iya. ya mungkin mohon maaf kalau usianya di atas saya, 1,5 2 juta itu 1 miliar udah bisa ya. Bisa. Bisa banget ya. Dan Jadi itu di dalam penerima perjalanan manfaat. menabung Mhm. terjadi resiko, Jadi risiko. maka UP uang pertanggungan itu Fix. itu kan yang menggantikan Betul. income daripada Betul. orang tua kan. Betul. Itulah yang bisa diberikan sebagai Yes. penerima manfaat. Oke. Itu hebatnya di situs memang dunia industri asuransi itu banyak sekali hal-hal yang belum tuntas diketahui oleh para pemirsa, para calon nasabah. Betul. Kalau mereka sudah mengerti, wow, luar biasa sebenarnya Betul. dunia Pasti akan asuransi. PD membeli atau membuka Iya. polis asuransi Pak ya. Betul. Nah, jadi mungkin buat teman-teman sana kalau mau konsultasi boleh ke Pak Hendro tanya-tanya ya mengenai warisan tadi Boleh, lah ya. Secara siap. lebih detail. Karena Iya. kita nggak mungkin jelasin panjang lebar di sini ya, mungkin bisa makan waktu 2 hari kali Pak ya. Tapi kalau mau ada pertanyaan, boleh silakan mampir di Brondiva ya, kita di Jalan Raya Kukutan nomor 122 ABC, cari aja AIA ya. Iya. Di sini kami semua sekantor, mungkin boleh buat janji dulu atau langsung datang aja nanti kita layani. Gitu. Oke. Dan semua sangat private sesuai pasti. dengan kebutuhan Betul. daripada calon nasabah. Betul. Kepinginnya seperti apa. Betul. Nah, itu. Jadi kalau kayak gini, bahwa apa yang sudah disepakati oleh pemegang polis, bagaimana dia untuk membagi penerima manfaat terhadap anak-anaknya, terhadap pasangannya, itu tidak bisa diganggu gugat. Lebih Karena clear. mutlak, iya. Betul, mutlak, Karena Pak, ya. dijamin di dalam polis tersebut. Kalau secara hukum tadi mungkin panjang lebarnya ada Pak ya. Iya, Banyak kesana kesini sengketa dan segala macam Pak ya. betul. Di dalam perjalanan kadang sudah dipersiapkan baik-baik ya Yes. untuk aset, untuk anak-anak. Tapi tiba-tiba ada masalah antara suami istri sampai timbul masalah gugat menggugat. Oke. Nah, gugat menggugat itu kalau sampai terjadi permasalahan divorce, ya Oke. otomatis nanti ada pembagian harta gono gini. Harta gono gini dulu ya. Nah, itu pun sebenarnya anak juga nggak jelas nanti. Oke. Kasihan si anak-anak ya. Kasihan anak-anak, ya kan? Ada perebutan harta gono gini. Oke. Itu kadang inilah ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi, Oke. ya. Apalagi nanti di dalam harta gono gini itu muncul suatu problem, Mhm. ada hutang piutang, Muncul biaya lagi ya. biaya lagi, waktu lagi, dan itu kalau seandainya aset yang benar-benar urgent mau dijual dengan cepat, pasti harganya jatuh sekali. Jatuh saya. Betul. Jatuh sekali. Dari 1 miliar jual 800 deh cepat-cepat Ya. biar laku gitu ya. Belum bayar pajaknya Belum juga. bayar pajaknya. Nah, sebenarnya inilah solusi yang luar biasa Pak Aldi kepada calon pemegang polis ya AIA Finansial. Yes. Kalau mau menata planning untuk masa depan, bagaimana ke depan anak-anak tidak ribut, Betul. itu solusinya ayo sama-sama dikasihkan penerima manfaat. Yes. Oke. Jangan pernah menaruh satu telur dalam satu keranjang Betul. ya. Jadi pisahkan keranjang-keranjangnya supaya kalau jatuh satu tidak pecah semuanya. Masih ada yang lain yang bisa mengcover. Betul. Sip. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro Sama-sama Pak Aldi. untuk sharingnya hari ini. Sampai Iya. ketemu lagi di Brondiva TV selanjutnya. Bye bye. Oke, salam semangat, sukses selalu. Amin. Jaya jaya jaya.